Buya Imam Besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi-organisasi Islam yang hadir bersama kita di tempat ini, kita doakan semoga segenap para ulama kita, orang tua kita yang ada di depan ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh jajaran umara sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran digelarnya acara ini. Semoga mereka semua para pemimpin kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanat, pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Lalu secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras bersama para dermawan yang telah membantu
dalam rangka untuk melancarkan acara ini yang bekerja sama dengan DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat, berikut DPW Tasik, saudara, begitu juga Ciamis, dan juga tidak lupa saudara kepada semua pihak sekecil apapun andil mereka yang telah ikut mensukseskan acara ini, semoga diberikan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin. Baik. Sallu ala Nabi. Ya, baik, lanjut. Lanjut. Selanjutnya tidak lupa secara istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap semoga kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua yang hadir di sini saudara tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, dan bagi yang belum berkeluarga dimudahkan mendapatkan jodohnya. Jodoh yang solihin dan solehat, keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, dalam kesempatan yang berbahagia ini saudara, saya ingin mengingatkan diri saya, dan saya juga ingin mengingatkan semua yang ada di sini ya ikhwan, bahwa sebagaimana kita ketahui pada malam hari ini kita sekaligus juga memperingati masuknya tahun baru Islam, saudara. Nah, bicara tahun baru Islam, kita diingatkan dengan tahun baru Hijriyah. Bicara tentang Hijriyah, kita diingatkan dengan hijrah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang Nabi, hijrahnya saudara, maka kita tidak akan pernah lupa tentang suka duka perjuangan Nabi. Betul? Betul? Nah, begitu saya mau tanya semua saudara, dulu Nabi berjuang saudara bersama para sahabatnya di dalam menyebarkan Islam, menjaga Islam, saudara, tidak lain dan tidak bukan agar supaya Islam itu terus berkesinambungan, bisa sampai ke generasi selanjutnya, termasuk kepada kita yang hadir di sini. Betul? Takbir. Makanya singkat saja saudara, kenapa Nabi hijrah alaihi salatu wassalam? Satu jawabnya, karena diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, Nabi kita tidak akan pernah hijrah ya ikhwan. Yang kedua, kenapa Nabi hijrah? Jawabnya adalah Nabi saudara berkewajiban untuk menjaga kesinambungan dakwah. Nah, maka itu saudara,
pada malam hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi mau keluar rumah, saudara, Nabi meminta kesediaan saudara sepupunya, saudara, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, meminta saudara sepupunya bersedia menggantikan beliau untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimut kain burdah Nabi, saudara. Dan Nabi kasih tahu resikonya malam nanti kalau Sayyidina Ali tidur di ranjangnya Nabi, di tempatnya tidur Nabi, ditutup dia punya dirinya dengan selimut Nabi, saudara, maka saat orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi, saat mereka dobrak rumah Nabi, mereka akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, karena mereka akan mengira bahwa itu adalah tubuh Nabi, saudara. Saya mau tanya, bahaya tidak? Jawab yang kompak, bahaya tidak? Betul. Nah, terus Nabi tanya sama Sayyidina Ali, ya Ali, atakhaf? Hei Ali, apa kamu takut? Resikonya mati nih. Resikonya nanti orang kafir masuk, dobrak pintu, rame-rame kau akan dibunuh. Karena mereka mengira ini adalah aku. Kau berani ya Ali? Atakhaf? Apa kau takut? Ya, Ali masih muda, saudara, remaja. Saat itu belum jadi mantu Nabi, saudara. Tapi memang Sayyidina Ali dididik dan dibesarkan di rumah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Sayyidina Ali, saudara? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, cuman seorang anak muda. Ya Rasulullah, ini cuman Ali ya Rasulullah. Kalau Ali malam hari ini dibunuh, mati, besok masih ada ribuan Ali yang lainnya berjuang bersama Nabi, saudara. Takbir. Tapi kalau malam ini kau yang mati ya Rasulullah, kalau malam hari ini kau yang dibunuh ya Rasulullah, kalau malam hari ini saudara kau yang jadi korbannya, kemudian kau meninggal dunia, kau wafat, kemana kami akan mencari pengganti? Masya Allah, sallu ala Nabi. Dakwah Islam saat itu belum sempurna. Al-Quran diturunkan belum 30 juz. Syariat Islam belum lengkap, saudara. Bagaimana nasib agama kalau Nabi malam itu dibunuh? Bagaimana nasib Islam kalau malam itu Nabi tewas dibunuh oleh orang-orang kafir? Makanya jawaban Sandi Anis luar biasa. Ya Rasulullah, ini Ali sebenarnya anak muda ya Rasulullah. Ini hari Ali dibunuh, mati, besok ribuan Ali akan bangkit untuk berjuang bersamamu, wahai Nabi. Tapi kalau kau yang dibunuh, kau yang malam ini dihabisi oleh orang-orang kafir, sementara Islam belum lengkap, kemana kami harus mencari ganti? Ya Rasulullah, biarkan uktal wala tuktal. Ya Rasulullah, biarkan malam ini Ali yang dibunuh, asal jangan kau yang dibunuh. Masya Allah, saya mau tanya, jawaban Sayyidina Ali bagus tidak? Bagus tidak? Dahsyat tidak? Berani tidak? Takbir. Kenapa saya sampaikan ini di pembuka, saudara? Karena dari jawaban Sayyidina Ali kita jadi tahu, oh pantas kenapa Nabi hijrah. Nabi hijrah bukan karena tahta, harta dan wanita. Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah, saudara, satu karena diperintah Allah. Yang kedua, Nabi harus menyelamatkan dakwah Islam. Dengan hijrah, maka kesinambungan dakwah Islam agar sampai ke generasi berikutnya terjamin, saudara. Maka itu kita lihat sekarang, berkat hijrah, saudara, Islam tersebar di mana-mana. Berkat hijrah, Islam masuk ke Nusantara. Berkat hijrah, Islam masuk ke Jawa Barat. Berkat hijrah,
Islam masuk ke Tasik, ke Garut, ke Ciamis, dan ke tempat ini. Betul? Takbir. Jadi kalau begitu hijrah Nabi berkah tidak? Bagus tidak? Kalau Nabi tidak hijrah, malam itu dibunuh, Islam selesai, saudara. Kita tidak akan pernah kenal apa itu Islam. Indonesia tidak akan pernah masuk apa itu Islam. Tapi dengan berkat hijrahnya Nabi, Islam masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung, saudara, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Nah, makanya saya mau tanya sekali lagi nih semua yang ada di sini, saudara. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam bagus tidak? Indah tidak? Cerdas tidak? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Wajib kita berterima kasih kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Saudara, keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu tersebar ke seluruh dunia, saudara. Lalu zuriyah Nabi ini mengembara. Ada yang menyebarkan Islam di Afrika, ada yang menyebarkan Islam di Eropa, ada yang menyebarkan Islam di India, dan ada yang menyebarkan Islam ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, saudara. Dari sekian banyak zuriyah Nabi, saudara, yang kemudian mereka melanglang buana menyebarkan Islam kemana-mana, salah satunya adalah datuknya para wali songo, saudara. Tahu wali songo? Tahu wali songo? Saudara, datuknya wali songo, saudara, dari Hadramut, di Yaman sana, mereka hijrah ke India, saudara. Lahir di India, anak-anaknya besar di India, dan melanjutkan dakwah orang tuanya di India. Dan dia dikenal dengan nama Amir Abdul Malik, saudara. Nah, Amir Abdul Malik punya anak, punya cucu, saudara, yang mana keturunannya disebut dengan marga Asmat Khan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umat mesti tahu siapa wali songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa wali songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya wali songo. Betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Nah, saudara, Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datu dari marga Asmat Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan.
Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Lanjut. Lanjut. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Champa, ke Kamboja, ke Filipina, ke Malaka, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Alhamdulillah, mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu saudara yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu saudara adalah sunan yang pertama dan merupakan saudara kepala daripada seluruh Wali Songo yang ada. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Nah, Sunan Gresik ini saudara, kita tahu saat ini makamnya ada di Gresik, dan baru beberapa waktu yang lalu saya hadir di Haul Gresik sekaligus ziarah ke Sunan Gresik, saudara. Alhamdulillah. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel yang ada di Surabaya, yang wafat tahun 1481, saudara. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Nah, Sunan Ampel ini punya anak. Satu Sunan Derajat, dua Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat dan Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sehingga keduanya merupakan cucu dari Sunan Gresik, saudara. Sunan Derajat ini, saudara, dalam catatan sejarah wafat tahun 1522. Sedangkan Sunan Bonang wafat tahun 1525. Lalu bagaimana dengan Sunan Kudus, saudara? Sebagian ahli sejarah mengatakan Sunan Kudus juga anak Sunan Ampel. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, Sunan Kudus cucu Sunan Ampel dari anaknya yang bernama Sarifah Ruhil, saudara. Putri Sunan Ampel itu adalah ibu daripada Sunan Kudus. Kemudian masih ada Maulana Ishak, tahun 1463 wafat. Siapa dia? Sebagian ahli sejarah mengatakan ini adalah adik Sunan Gresik. Tapi sebagian lagi mengatakan adik sepupu, saudara, daripada Sunan Gresik, saudara. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Majapahit, saudara. Luar biasa, saudara. Maulana Ishak dapat putri Raja Blambangan Majapahit. Tahu Majapahit? Tahu Majapahit? Dari perkawinan ini lahirlah, saudara, anaknya Sunan Giri, saudara. Jadi Sunan Giri ini keponakan daripada Sunan Gresik, saudara. Sunan Giri adalah putra daripada Maulana Ishak, saudara. Sekaligus ibunya adalah putri daripada Raja Majapahit. Makanya jangan kaget, saudara, di kemudian hari Sunan Giri yang mendirikan Kesultanan Islam, akhirnya Majapahit, saudara, sebagai kerajaan Hindu berakhir untuk selamanya. Takbir, takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, Sunan Giri punya anak perempuan, namanya Dewi Sarah, saudara. Kawin
dengan Sunan Kalijaga. Anaknya lahir Sunan Muria. Berarti para sunan ini semuanya punya hubungan keluarga. Betul? Betul. Nah kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini, saudara, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umara. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak, saudara, untuk memegang wilayah Cirebon, saudara, sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, saudara, apa yang terjadi? Datang pasukan kafir, saudara, dari negara Portugis. Rame-rame datang menyerang Sunda Kelapa, saudara. Di mana itu Sunda Kelapa? Sunda Kelapa itu Jakarta, saudara. Jadi dulu Jakarta itu masuk wilayah daripada Kesultanan Cirebon dan Banten, saudara. Nah kemudian Sunan Gunung Jati tidak terima, saudara. Diutuslah putranya, yaitu Sultan Hasanuddin. Ketika itu belum jadi sultan, masih jadi pangeran, saudara. Diutus untuk mendampingi panglima perang Sunan Gunung Jati yang bernama Fatahillah, saudara. Berangkat pasukan dari Cirebon, ribuan umat Islam, saudara, dipimpin oleh Fatahillah, didampingi oleh Pangeran Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini yang saya sampaikan terang terang. Sadayana terang terang. Saya Sadayana parantos ngartos. Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini sejarah, saudara. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan ada yang kurang ajar ngerobah-robah nasab Wali Songo, saudara. Hati-hati. Lanjut. Begitu pasukan berangkat, saudara, perang melawan Portugis. Subhanallah, pasukan Portugis, kapal-kapal perangnya, saudara, di Laut Jawa, saudara, di Sunda Kelapa sana, semua dihancurkan oleh pasukan Sunan Gunung Jati yang dipimpin oleh Fatahillah. Ketika itu umat Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dengan panglima perangnya Fatahillah yang didampingi dengan Pangeran Hasanuddin menang besar, menang besar. Begitu menang, Sunda Kelapa direbut, saudara. Kemudian bagaimana jadi Jakarta? Sunan Gunung Jati kumpulkan ulama. Ini wilayah Sunda Kelapa, Allah berikan kita kemenangan. Mau dikasih nama apa? Akhirnya para ulama sepakat dengan Sunan Gunung Jati, beri nama, saudara, Fatham Mubina. Karena dari surat Al-Quran di mana Allah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyatakan kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah kepada Nabi, sudah memberikan kepada kamu satu kemenangan yang nyata. Fatham mubina itu kemenangan yang nyata, saudara.
menang dalam bahasa saudara Indonesia saat itu jaya. Nyata saudara dalam bahasa Sanskerta Karta. Makanya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata, yang bahasa Arabnya fatham mubina. Indah tidak? Indah tidak? Saudara, dari Jayakarta belakangan dirubah jadi Jakarta, saudara. Sebetulnya namanya bukan Jakarta, namanya Jayakarta. Sampai di sini jelas? Jelas? Singkat cerita, saudara. Singkat cerita, sebelum Sunan Gunung Jati wafat, dua putranya, saudara. Dua putra beliau dibagi kekuasaan. Pangeran Hasanuddin diangkat jadi penguasa Banten, saudara. Sementara saudaranya diangkat menjadi penguasa Cirebon, saudara. Kenapa dibagi ada Cirebon dengan Banten, saudara? Supaya yang satu di utara namanya Cirebon, yang satu di selatan namanya Banten, untuk menjaga semua wilayah agar pasukan asing tidak lagi berani masuk ke wilayah Jawa Barat, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kemudian Sultan Hasanuddin begitu menjadi Sultan Banten, saudara, apa yang beliau lakukan? Beliau kirim dai-dai untuk keliling seluruh Jawa Barat, saudara. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke gunung-gunung, masuk ke lembah-lembah. Akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil mengislamkan seluruh Jawa Barat, saudara. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Masya Allah. Nggak pakai repot-repot perang. Ada yang nanya, kok perangnya nggak besar-besaran? Bagaimana mau perang? Raja Jawa Barat kakeknya, Sultan Banten cucunya, saudara. Ya kakek nggak enak berkelahi sama cucu, betul? Betul? Cucu juga nggak enak kurang ajar sama kakek, betul? Akhirnya nggak saling melukai, saudara. Di situ Prabu Siliwangi membuka, saudara, Jawa Barat. Enggak, cucunya nggak dilarang, silakan Islamkan Jawa Barat. Yang penting tidak ada penindasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pemaksaan. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil seluruh Jawa Barat Islamkan, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi saya mau tanya, kalau begitu saudara, jasa Wali Songo besar tidak? Besar tidak? Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya diundang ke Banten. Kita menggelar ziarah kubro Sultan Maulana Hasanuddin bersama Kesultanan Banten, saudara. Pihak Kesultanan Banten dalam acara tersebut memberikan pernyataan, saudara, bahwa Kesultanan kami, kakek-kakek kami dari Kesultanan Banten, dari Sultan Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, semuanya adalah bermarga Asmat Khan. Ini kesultanan yang menyatakan, kesultanan yang mendeklarasikan, saudara. Kira-kira jelaskah? Jelaskah? Lalu kita tanya, siapa itu Asmat Khan? Asmat Khan itu, saudara, salah satu marga dari keluarga besar Ba'alwi, saudara. Jadi bukan bin Sahab aja Ba'alwi, bukan Al-Idrus saja Ba'alwi, bukan Al-Habsyi saja Ba'alwi, bukan Al-Haddad saja Ba'alwi, saudara. Bukan, saudara. Asmat Khan pun juga merupakan Ba'alwi, saudara. Artinya, kalau Asmat Khan Ba'alwi, saudara, berarti Sultan Hasanuddin, saudara, keturunan Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Kenapa? Karena Imam Ubaidillah itu kakek moyangnya Ba'alwi, saudara.
Tidak ada Imam Ubaidillah, tidak ada Ba'alwi. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Saya dikit-dikit dulu nih, saya sampaikan nih biar jelas. Saudara, lanjut jangan? Lanjut jangan? Siapa itu Imam Ubaidillah, saudara? Beliau keturunan Imam Ali Al-Uraidi. Siapa itu Imam Ali Al-Uraidi? Beliau anak Imam Ja'far Shadiq. Siapa itu Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq adalah anak dari Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa Imam Muhammad Al-Baqir? Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin siapa itu? Dia adalah anak dari Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Siapa itu Sayyidina Husain? Beliau adalah putra dari putrinya Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang merupakan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saya mau tanya lagi dulu semuanya, terang terang, terang terang, ngartos, sadayana parantos ngartos, betul? Tahu-tahu, saudara, ada orang yang menggugat. Dia bilang Ba'alwi bukan habaib, Ba'alwi bukan turunan Nabi. Saudara, kalau Ba'alwi bukan turunan Nabi, berarti Wali Songo bukan turunan Nabi, saudara. Yang mereka serang bukan habaib, yang mereka serang Wali Songo, yang mereka serang, saudara, adalah silsilah Wali Songo, silsilah Sunan Gresik, silsilah Sultan Hasanuddin, silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kurang ajar. Saya tanya, Wali Songo nasabnya diobok-obok, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Wali Songo itu asmatkan, asmatkan itu Ba'alwi. Ba'alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, di dalam suratnya sudah mengakui kalau Ba'alwi nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Gus Dur, saudara, ketika beliau menjadi presiden, beliau menyatakan bahwa anak cucu Nabi, para habaib di Indonesia itu semua keturunan Rasulullah, dan ini merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia, saudara. Enggak sampai di situ, a'immah, saudara, Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar Haytami, saudara, semuanya mengakui bahwa Ba'alwi itu adalah keturunan Rasulullah. Bahkan beberapa hari yang lalu, saudara, Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ulama besar di Al-Azhar, saudara, ditanya baru berapa hari yang lalu, hari ini viral, saudara, ditanya, Syekh, bagaimana itu nasabnya Ba'alwi? Apa dijawab? Bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma'. Beliau mengatakan nasab Ba'alwi itu sabit, sudah ditetapkan dengan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu ijma' tidak? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sumber hukumnya yang pertama apa? Al-Quran. Jawab yang kompak. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Ijma', saudara. Terus ijma' ulama mau dikorek-korek. Siapa yang mengorek itu, saudara? Ilmunya sudah segimana? Ilmu nasab nggak ngerti, saudara. Baca kitab masih belepotan. Tahu-tahu mengorek-ngorek nasab Ba'alwi, saudara. Udah gitu sombongnya apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alwi itu turunan Nabi, tapi saya tetap tidak akan mengakui. Siapa lu, nyel? Itu namanya, saya mau tanya, sombong tidak?
sombong tidak. Terang-terangan dia bicara, walaupun ulama sedunia mengakui, enggak, dia enggak mengakuin. Saudara, saya Ibn Hajar Haythami, saudara, bukan ulama sembarangan. Rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Imam Sakhawi bukan ulama sembarangan, saudara. Ulama ahli hadis dan tafsir, saudara. Masya Allah. Nah, jadi saya mau tanya nih, kalau ada anak baru lahir kemarin, masih bau kencur, masih unyil, sok ngelawan imam-imam besar, bahkan melawan ijma ulama, saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dia mengudak-udak nasab Wali Songo, dia mengudak-udak nasab habaib, nasab dirinya sendiri nggak jelas. Orang ini, saudara, bapaknya namanya Sarman, tapi dia ngakunya bin Utsman. Pala lubo menyan. Justru kita bertanya, kalau kita punya bapak, saudara, mau jelek itu bapak, mau bagus, jangan dibuang dalam nasab, saudara. Betul? Bin Hasan katakan bin Hasan, bin Husain katakan bin Husain, bin Sarman katakan bin Sarman. Kenapa diubah? Kenapa diubah? Ya kalau diubah begitu kan kita curiga. Betul? 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 Masa nasab ke bin bapak nggak mau? Pusing. Udah lanjut nih. Udah lanjut. Betul, lanjut. Tapi saya nggak kaget, saudara. Kalau ada anak baru kencur, saudara, saya nggak kaget. So angku ulama besar mau dilawan semua. Saya periksa, kenapa sih ini orang bisa nekat? Ulama besar dilawan semua, saudara. Ijma dilawan. Begitu saya periksa, saya baru tahu, oh pantes dia berguru sama orang yang bisa ngomong sama semut. Kacau. Ya pantes aja gurunya ebleng, dia sableng. Masya Allah, tahu yang bisa ngomong bahasa semut? Tahu? Percaya? Gue bisa ngomong sama kembang nih. Ini gue bisa ngomong nih. Blub. Lu paham nggak? Cuman kembang yang paham. Masya Allah, kenapa jadi dibodohin? Ngomong mejin, ngomong semut. Udah gitu pakai bilang apa? Saya penjaga neraka. Iya. Kalau penjaga neraka kayak dia dipiting sama preman. Preman mau masuk neraka, lihat penjaganya model begitu, kira-kira dilawan sama preman. Dia penjaga neraka, preman masuk neraka, dipiting sama preman. Jelas gak lo? Percaya dibilang penjaga neraka? Percaya tidak? Kalau ngomong makoli, lakoni. Udah kacau. Udah apa lanjut nih? Bukan, udah mulai panas nih. Udah apa lanjut? Udah atau lanjut? Saudara, ya pantas saja. Guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya edan, muridnya sableng. Saudara, pantas begitu saya lihat, oh gurunya model begini. Ya pantas dia ngomong begitu. Udahlah, nggak usah diladenin lagi, saudara. Cuma dia bergerilya, dia cetak buku, masuk ke kampung-kampung, masuk ke pesantren-pesantren, dia datangi kiai-kiai, saudara. Sampai ada artis yang ikut-ikutan terpengaruh. Betul? Maka itu saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir. Nah, di sini saya mau jawab, saudara. Kata dia, Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo. Habaib menolak nasab Wali Songo. Bohong. Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana, saudara.
Yang Mbak Alwi enggak kerjain, dia fitnah, saudara. Saya buktikan hari ini, saudara. Mari, ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi, saudara. Enggak ada ahli sejarah di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo, saudara. Ahli nasab di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo, saudara. Yang kenal Wali Songo orang Indonesia dan habaib yang selama ini berjuang dengan para muhibbin. Betul? Takbir. Nah, para habaib ini ngarang kitab, saudara. Mari kita lihat, saudara. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Mbak Alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Diya Al-Bin Syihab Ba'alawi, saudara. Ada apa dalam kitab ini? Saya tunjukkan, saudara. Dalam kitab ini, saudara, mari kita lihat, saudara. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nashirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar lil Islam, yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan Minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap
sejarahnya dibuat secara runut saudara beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik saudara, ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor saudara, Johor Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi saudara, judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten saudara. Yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid saudara. Di kitab ini saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab saya mau tanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya kenapa dia ngebohong saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah. Sampai di sini jelas? Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut saudara, mengeluarkan selebaran, isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa saudara, nggak main-main ini pengaruh para begal nasab saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa saudara. Sekarang saya tunjukkan saudara, ini salah satu nasab Ba'alwi saudara, dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah saudara. Ini itsbat nasab
Disestempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfaqih ini Ba'alwi, saudara, yang njitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang gak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang, dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak, ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatun Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi, yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai semua mau foto juga boleh ya, ikhwan. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirimi fotonya, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya, Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sana yang ributin. Betul? Betul? Selama ini, saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara, pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara, menulis risalah menasehati mereka, jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Ba'alwi itu turunan Nabi, tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah. Saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina, Tidak mau ribet untuk mencari parfum yang simple dan elegan. Dia packagingnya seperti ini, teman-teman. Packagingnya seperti ini ya. Dia sangat simple, teman-teman. Dia sangat simple. Taruh di saku ya, teman-teman. Dan ini ngancem Ba'alwi mau di sweeping. Saya tantangi mereka. Ini Habib Rizik, ini Ba'alwi, kapan ente mau sweeping? Gak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Halo semuanya. Pada video kali ini di sini ada produk yang bernama Axe Black Parfum Saku. Di mana parfum ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau ribet ya, teman-teman. Tidak mau ribet untuk mencari parfum yang simple dan elegan.
Dia packagingnya seperti ini teman-teman, packagingnya seperti ini ya. Dia sangat simple teman-teman, dia sangat simple, taruh di saku ya teman-teman. Dan ini rasanya adalah Forzempir dan Bergamot skin ya teman-teman. Dia ini sudah teruji BPOM ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Dia diproduksi oleh Unilever teman-teman, diproduksi oleh Unilever. Dan juga XC ini adalah parfum yang mana untuk laki-laki ya teman-teman, untuk laki-laki cocok dipakai indoor maupun outdoor teman-teman, cocok dipakai indoor maupun outdoor gitu kan. Parfum ini adalah parfum sangat cocok untuk remaja maupun bapak-bapak ya, yang biasa beraktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan gitu teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Untuk membeli parfum ini silahkan kalian kunjungi di supermarket terdekat. Di situ sudah ada ya teman-teman, di situ sudah ada.